Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia dari Terdis Biologi A dengan nomor induk mahasiswa 2008106004. Oke, di sini saya akan membahas atau mengulas sedikit terkait penulisan proposal. Presentasi atau pembahasan ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampunya, yaitu Bapak Dosen Muhammad Yazidul Ulum, MPD. Sebelum berlanjut ke penulisan proposal, kita harus tahu lebih dulu apa itu proposal. Jadi, proposal itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu purpose, yang berarti mengusulkan, mengemukakan, dan menawarkan sesuatu hal. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal itu adalah rancangan yang digunakan untuk mengusulkan suatu acara. Juga misalnya Hasun Anwar itu mengemukakan bahwa proposal adalah suatu usulan terstruktur yang digunakan untuk mengusulkan suatu kegiatan tertentu. Misalnya proposal untuk kegiatan bisnis ataupun proposal untuk kegiatan panitia-panitia acara. Bisa kita lihat di sini banyak panitia-panitia yang menggunakan proposal itu, misalnya dalam panitia Isra Mi'raj. Dalam penulisan proposal ada ciri-ciri tertentu. Itu apa sih ciri-ciri dari proposal? Yang pertama itu proposal ini sifatnya persuasif atau membujuk. Yang kedua, adanya latar belakang dan unsur-unsur penting yang harus ada dalam proposal. Ada pihak yang mengusulkan dan ada pihak yang menyetujuinya. Dan yang terakhir itu adanya agenda atau gambaran suatu kegiatan tersebut. Menyinggung terkait unsur-unsur proposal yang tadi latar belakang gitu. Unsur-unsur proposal itu ada nama proposal atau judul, pendahuluan, tujuan, bentuk dan jenis apa itu kegiatan itu apa, dan juga adanya rincian panitia penyelenggara. Termasuk yang paling penting itu perincian biaya atau dana yang dikeluarkan. Selanjutnya harapan sebagai evaluasi, dan yang terakhir itu lampiran sebagai bukti akan diselenggarakannya acara. Tujuan dari dibuatnya proposal itu, jadi tujuannya itu untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan menjabarkan terkait acara tersebut, rinciannya secara lebih mendalam agar pihak yang mengusulkan itu bisa ada buktinya, dan pihak yang dimintai persetujuan itu bisa melihat secara lebih rinci dan menyetujui proposal tersebut. Tadi tujuan, dan sekarang manfaat. Apa sih manfaat proposal? Manfaat proposal itu untuk lebih memudahkan para panitia untuk mencari donatur-donatur dalam acara tersebut, agar donatur itu bisa membaca lebih rinci dan mempercayai adanya kegiatan tersebut. Dengan demikian, itu bisa memicu atau bisa membujuk para donatur untuk menyumbangkan atau memberikan dukungan materi maupun finansial terhadap panitia tersebut dalam acara atau kegiatan itu. Keunggulan dari dibuatnya proposal itu sendiri. Jadi banyak sekali manfaat serta keunggulan adanya proposal. Yang pertama itu panitia lebih terarah dalam menjalankan tugasnya dan menjadi bukti legalitas. Selanjutnya, dapat menarik investor untuk menyumbangkan maupun untuk menyumbangkan materi ataupun finansial dalam acara tersebut. Memperkecil juga masalah pembiayaan yang tidak terorganisir. Jadi, proposal itu bisa mengorganisir segala kemungkinan adanya kesalahpahaman dalam pendanaan, karena fungsinya yaitu sebagai rancangan pendanaan dan juga agar lebih transparan, efektif, dan efisien. Jadi kelemahan proposal ini harus kita perhatikan secara mendetail agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Kekurangan dari proposal itu tidak adanya juru bicara yang menjadi bukti ataupun saksi dalam masalah-masalah, dan tingkat kepercayaan juga sebelum diajukan itu sangat rendah. Jadi itu sesuai dengan kita membujuk para investor ataupun donatur untuk
membantu dalam kegiatan tersebut. Penting dalam proposal juga itu ada waktu dan tempat pelaksanaan, sasaran kegiatan, dan juga susunan panitia. Hal lain juga perlu diperhatikan, misalnya susunan acara itu sangat penting dan rancangan biaya yang fokusnya di situ. Dan terakhir itu penutup. Setelah penutup itu biasanya dalam pengesahan. Pengesahan itu sebagai bukti legalitas terhadap proposal itu sendiri. Proposal itu sangatlah banyak. Yang pertama itu jenis proposal formal. Proposal formal ini biasanya digunakan dalam instansi-instansi besar seperti perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya proposal non formal dan semi formal. Selanjutnya ada proposal semi formal dan non formal. Ada proposal riset atau penelitian, itu digunakan sebagai rancangan biaya dalam menjalankan penelitian tertentu. Terus berlanjut ke proposal acara, itu biasa yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan, misalnya organisasi. Dalam tadi kembali lagi ke proposal penelitian, itu ada beberapa cabangnya lagi. Ada proposal penelitian kualitatif, kuantitatif, proposal kajian pustaka, dan juga proposal pengembangan. Jadi ada banyak, satu proposal itu ada banyak cabangnya. Oke, berlanjut lagi ada proposal dalam proyek, proposal proyek dan kerjasama. Itu biasanya dalam bisnis-bisnis para perusahaan-perusahaan. Selanjutnya ada proposal permohonan dana, proposal izin praktek, dan proposal yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam mengajukan suatu rancangan ataupun agenda dalam suatu kegiatan. Ambil kesimpulan bahwa proposal itu adalah suatu rancangan pekerjaan ataupun rancangan suatu agenda yang dilakukan secara sistematis, dibuat secara sistematis dan terperinci sesuai standar yang ditentukan oleh kelompok maupun sesuatu instansi, yang dimana untuk proposal itu untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki untuk mensukseskan suatu acara maupun kegiatan hingga mendapatkan persetujuan dan bantuan materi maupun finansial yang bisa membantu lancarnya kegiatan tersebut. Penjelasan terkait penulisan proposal dari saya, Lia Amalia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.